Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan limit fungsi, dan pada bagian ini kita akan membahas pada section 4.2, yaitu tentang teorema-teorema limit. Teorema-teorema yang kita peroleh di limit fungsi ini itu sebenarnya nanti kita akan punya atau kita akan jadikan sebagai alat yang banyak membantu dalam menghitung nilai limit dari suatu fungsi atau nilai limit dari fungsi-fungsi yang terkait dengan sifatnya nanti itu. Kemudian adapun untuk sifat-sifat yang diberikan ini atau alat-alat yang diberikan ini, itu bisa kita bilang mirip dengan apa yang ada di barisan, jadi analog, bahkan buktinya pun mirip-mirip. Jadi kalau misalnya mau dibuktikan dengan menggunakan epsilon delta sebagaimana yang diberikan di definisi limit fungsi, itu akan serupa dengan apa yang kita buktikan di barisan. Jadi tekniknya akan serupa. Namun kita akan memberikan di sini cara lain membuktikannya, yaitu dengan menggunakan kriteria barisan untuk limit fungsi yang sudah kita pelajari pada section 4.1. Di situ diberikan kriteria barisan untuk limit fungsi. Nah, itu yang akan kita gunakan dalam pembuktian di sini. Namun untuk epsilon deltanya ada baiknya silahkan dicoba sendiri, karena itu juga bisa menambah menambah ide-idenya yang bisa tersimpan supaya lebih banyak lagi idenya. Baik, kita mungkin mulai saja. Sebelum kita masuk ke bagian teorema-teorema terkait limit fungsi ini, di sini pertama diberikan definisi dari fungsi yang terbatas pada suatu persekitaran C. Jadi diberikan definisi fungsi terbatas pada persekitaran C. C ini titik. Definisinya seperti ini. Diberikan himpunan A subset dari R, fungsi f dari A ke R, dan misalkan atau diberikan juga bilangan real C sebagai titik klaster dari himpunan A tadi ini. Kita katakan bahwa f terbatas pada persekitaran C jika terdapat persekitaran delta dari C, yaitu V delta C, dan juga suatu konstanta M yang positif, sehingga berlaku bahwa mutlak fx nilainya itu kurang dari atau sama dengan M untuk semua x di dalam A iris V delta C atau A iris persekitaran delta dari C. Seperti itu. Saya kira definisi ini tidak begitu sulit untuk dipahami. Tinggal kita lihat bahwa di sini fokusnya adalah semua x yang ada di V delta C iris A. Tentu A-nya harus ada. Mengapa? Supaya fx-nya itu ada, karena A itu kan domain dari fungsinya. Mungkin kalau masalah yang seperti ini saya kira tidak terlalu ribet untuk dipahami. Kalau kita kasih gambaran secara sederhananya atau gambaran grafiknya, itu bisa dibayangkan seperti ini. Katakanlah kita punya ini fungsinya yang seperti ini ya, misalnya C-nya di sini. Apa yang dimaksud dengan terbatas pada persekitaran delta? Katakan ini domainnya adalah dari real ke real. Berarti terbatas di persekitaran delta, artinya cukup temukan delta dan temukan juga M. Ini kan dikatakan ada persekitaran delta dari C dan juga konstanta M, berarti tentukan M-nya berapa. Tentu ditentukan itu berdasarkan dilihat-lihat kira-kira gimana ininya, bagaimana modelnya supaya terbatas betul. Di sini C-nya, misalnya seandainya di sini C-nya, kemudian kita tentukan bahwa persekitaran delta C-nya itu adalah di sini sampai di sini, maka tentu nanti M-nya nanti sampai di sini, berarti di sini fx itu nilainya kurang dari sama dengan M. Tinggal dilihat kalau di sini perbatasannya persekitaran deltanya, berarti nilai fx yang dimaksud nanti di sini. Fx di sini ada, di sini fx, berarti ambil M-nya paling tidak di sini. Ini M-nya. Saya kira kalau M-nya di sini dimutlakkan nanti ini nilainya fx, nilainya kan tidak pernah lewat dari sini.
Berarti kan bisa dikatakan nilai mutlak Fs kurang dari sama dengan M. Itu secara gambarnya bisa didapat seperti itu. Namun secara aljabarnya bisa dibuktikan dengan ini, tentu lebih teliti lagi menuliskannya seperti itu. Baik, kita lanjutkan teoremanya. Coba kita lihat teoremanya. Teorema 4.2.2. Di sini mirip dengan yang ada di barisan. Di barisan kan dikatakan bahwa kalau barisan Xn itu konvergen, maka barisan itu terbatas. Nah, di sini jika A subset dari real dan F fungsi dari A ke real punya limit di titik C, tentu di sini kalau punya limit di titik C sudah pasti C titik raster kan, maka F ini terbatas pada suatu persekitaran C seperti itu. Jadi limitnya F sudah ada di C, maka dijamin bahwa F itu terbatas pada persekitaran C. Nah, bagaimana untuk membuktikannya? Tentu kita gunakan definisi terbatas pada persekitaran C. Nah, terbatas pada persekitaran C sudah diberikan di atasnya 4.2.1. Sehingga kalau kita perhatikan, cukup kita temukan delta dalam hal ini untuk menjadi V delta C-nya nanti, dan temukan M-nya yang positif, sehingga nanti nilai mutlak Fx itu semuanya kurang dari sama dengan M selama X-nya berada di A iris V delta C, seperti itu. Sekarang buktinya bagaimana? Yang diketahui adalah limit F untuk X mendekati C itu ada. Sekarang kalau ada, misalnya kita bekerja di epsilon sama dengan 1. Menurut definisi limit, kan bentuknya definisi limit untuk setiap epsilon besar 0 ada delta besar 0, sehingga jika X elemen domain kemudian X kurang C jaraknya lebih dari 0 kurang dari delta, maka berlaku Fs kurang L kurang dari kurang dari epsilon. Nah, sekarang 1 itu lebih dari 0. Kalau satunya lebih dari 0 berarti epsilonnya bisa kita pasang 1 juga karena 1 lebih dari 0. Untuk epsilon sama dengan 1 di sini epsilon sama dengan 1, pemilihannya sembarang, terserah, selama positif boleh. Maka karena limitnya ada, berarti terdapat delta menurut definisi besar 0, sehingga jika 0 kurang dari mutlak X kurang C kurang dari delta, maka mutlak Fs kurang L itu kurang dari 1. Kemudian gunakan sifat nilai mutlak. Menurut sifat nilai mutlak yang ada dipelajari mungkin di bab 2 di buku ini, sifat nilai mutlak, katanya mutlak Fx dikurang mutlak L itu sebenarnya kurang dari atau sama dengan mutlak Fs kurang L. Seperti ini. Jadi mutlaknya masing-masing dikurangi, kemudian sama dengan dikurangi dulu baru dimutlakkan. Menurut yang kita peroleh karena limitnya ada untuk X yang berada di sini dan domain. Jadi di sini tentu ada di sini domain. Jadi ini mungkin tidak dituliskan, tapi di sini maksudnya adalah X-nya pasti elemen A. Silahkan dilengkapi di sini. Di sini. Jika X elemen A dan ini 0. Seperti itu, harus ada yang itu. Maka berlaku ini Fx kurang L itu kalau dimutlakkan kurang dari 1, makanya ini diperoleh. Apa yang kita peroleh dari sini berarti mutlak Fx kurang mutlak L itu kurang dari 1. Kesimpulannya di situ. Sehingga jika kita punya X elemen A diiriskan dengan V delta C, jadi ingat di sini tadi ditambahkan X elemen A di sini. Karena di definisi di sini ada X elemen A. Kecuali kalau di kalkulus ini begini cukup. Tapi di sini kita analisis maka ditambahkan X elemen A. Kemudian di sini kita peroleh jika X elemen A iris V delta C, di mana X itu bukan C, jadi X-nya bukan C, maka Fx pasti kurang dari sama dengan mutlak L tambah 1. Dari mana itu diperoleh? Tentu dari sini. Ini kan cukup ditambahkan mutlak L semua, berarti jadinya Fx kurang dari tambah semua mutlak L, berarti ini jadi 0 di sini. Ini 0 nanti. Di sini jadinya 1 tambah mutlak L. Akibatnya ini diperoleh ini. Mutlak Fx kurang dari sama dengan L tambah 1. Itu untuk semua X selain C yang berada di A iris V delta C, seperti itu. Selanjutnya dari hasil ini berarti kita mengambil M-nya nanti ketika C-nya tidak berada di A. Ini kita mengambil M-nya langsung mutlak L tambah 1.
dan saya kira mutlak L tambah 1 sudah jelas sebesar 0, maka hal ini boleh kita lakukan. Kemudian ada dua kondisi, karena limit itu kan kita kerjakan, bisa jadi C-nya di A, bisa jadi C-nya tidak di A. Jika C-nya tidak di A, cukup ambil M-nya yang ini. Namun jika nanti C-nya berada di A, yang ini, C-nya berada di A, maka ambil M itu maksimum dari nilai mutlak FC dan mutlak L tambah 1. Mengapa demikian? Supaya nanti nilai-nilai X yang ada di A iris V delta C, termasuk ketika memang kalau C-nya harus berada di A juga, itu tetap di bawah M. Karena di sini kan di definisi terbatas tidak disyaratkan C tidak berada di A, boleh jadi C di A. Namun di sini dibagi dua jawabannya. Ketika C-nya ada di A seperti ini, maksimum dari ini. Ketika C-nya tidak berada di A, maka M-nya yang ini. Dan itu harus dipertegas, tidak boleh salah satunya saja ditulis, harus dua-duanya. Nah, dari sini kita sudah peroleh bahwa kalau X-nya elemen A iris V delta C, maka pasti Fx kurang dari sama dengan M. Dengan ketentuan tadi, M-nya ada dua kemungkinan. Yang pertama ketika X-nya A, ketika C-nya tidak di A. Yang kedua ketika C-nya di A. Karena kan kita tidak tahu fungsinya, apakah fungsinya memiliki domain yang memuat C atau tidak. Tapi kedua-duanya tetap berlaku keterbatasan ini, sifat terbatas ini, seperti itu. Terbatas pada persekitaran delta dari titik C. Selanjutnya kita akan lihat definisi yang tentu mirip juga dengan yang ada di barisan. Definisi ini sangat mirip dengan yang ada di barisan, yaitu sifat penjumlahan, definisi penjumlahan dua fungsi. Kalau di barisan kan penjumlahan dua barisan, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian dengan konstanta, pembagian juga dengan syarat pembaginya itu atau penyebutnya itu tidak pernah nol. Ini Hx-nya tidak pernah nol untuk semua domain. Seperti itu. Saya kira ini cukup jelas, karena kalau nol kan artinya bilangannya tidak, nilai fungsinya pembagian itu tidak terdefinisi, karena tidak boleh dibagi dengan nol. Suatu bilangan kan tidak boleh dibagi dengan nol. Seperti itu. Kemudian setelah mengetahui definisi operasi ini, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka kita lanjut ke sifat aljabar dari limit fungsi. Hal ini serupa dengan sifat aljabar yang ada di limit barisan. Nah, kita coba lihat teorema 42.4. Teorema 42.4 ini sama persis dengan yang ada di barisan. Namun kita lihat dulu pengantarnya. Teoremanya seperti ini. Misalkan atau diberikan A subset dari real. Kemudian F dan G itu adalah fungsi pada A ke R. Artinya ini maksudnya F dan G itu sifatnya atau definisinya adalah dari A ke real. Seperti itu. G-nya juga seperti itu, sama. Itu maksudnya. Kemudian misalkan C adalah titik cluster dari himpunan A. Dan juga B itu kita misalkan sebagai suatu bilangan real konstanta. Ini untuk nanti perkalian dengan skalar. Kita lihat yang pertama. Jika limit F untuk X mendekati C sama dengan L, dan limit X menuju C dari fungsi G sama dengan M, maka berlaku limit penjumlahan dari fungsi itu adalah penjumlahan nilai limit tadi. Perkaliannya juga demikian. Ini pengurangannya juga demikian. Perkalian dengan skalarnya juga demikian. Yang agak berbeda nanti ada tambahan syaratnya adalah ketika kita punya fungsi H. Katakanlah kita ini pembagiannya. Fungsi H itu dari A ke real juga. Kemudian Hx-nya tidak pernah nol untuk semua anggota domain H. Domain H kan di sini A. Dan kemudian limit H-nya itu untuk X menuju C adalah H dan bukan nol. Jadi nilai limitnya juga bukan nol. Jadi perlu dipertegas di sini. Nilai-nilai fungsi H di domainnya tidak pernah nol. Kemudian limitnya di C juga itu H tidak pernah nol, bukan nol nilainya. Baru kita bisa mengatakan atau baru kita bisa mendapatkan akibatnya, yaitu limit X menuju C dari fungsi F per H sama dengan L per H, seperti itu. Untuk buktinya, di sini kita akan berikan salah satu bagian yang dibuktikan dengan menggunakan konsep apa yang ada di barisan, yaitu sifat perkalian yang ada di barisan. Kalau kita buktikan perkalian dengan mengkolaborasikannya dengan kriteria barisan untuk fungsi, limit fungsi yang telah kita pelajari pada teorema 4.1.8. Coba kita lihat. Misalnya yang ingin kita buktikan adalah perkaliannya. Berarti perkalian yang mana? Perkalian fungsi. Berarti
yang akan dibuktikan adalah yang ini. Bagaimana cara membuktikannya? Berarti gunakan konsep barisan. Pertama, kita lihat dulu. Kalau kita mau buktikan yang ini, berarti yang kita punya apa? Yang kita punya adalah limit X menuju C dari fungsi f adalah L, limit X menuju C dari fungsi G adalah M. Kemudian yang akan ditunjukkan adalah ini berakibat limit X menuju C dari Fg itu adalah Lm. Jadi kita sesuaikan dengan contoh yang di bawah yang ingin dibuktikan. Seperti itu. Bagaimana cara membuktikannya? Kita lihat. Menurut kriteria barisan, limit ini yang akan dibuktikan itu ada jika dan hanya jika untuk setiap barisan Xn yang terdapat di domain ini, di domain F dan G, F kali G ini, dengan catatan Xn-nya, suku-sukunya tidak pernah sama dengan C, dan Xn itu konvergen ke C, maka harus berakibat barisan Fg Xn konvergen juga ke L kali M. Kan itu yang ingin dibuktikan. Setelah membuktikan hal itu, kita tahu kriteria barisan ini sifatnya itu biimplikasi, artinya kalau kita punya barisan yang seperti itu, akan kita jamin juga bahwa limit fungsinya juga begitu. Begitu juga sebaliknya, kalau limit fungsinya diketahui, maka sifat barisannya itu juga harus ada. Jadi bisa dikatakan kriteria barisan ini menjadi syarat cukup sekaligus syarat perlu keberadaan dari atau nilai limit fungsi. Seperti itu. Makanya itu sangat membantu sekali. Kita coba lihat. Berdasarkan konsep yang diberikan di sini berarti dikatakan bahwa untuk setiap xn ini limitnya ini kan ada jika dan hanya jika untuk setiap xn barisan di domainnya kan A, domain A, kemudian xn tidak pernah sama dengan C untuk setiap n elemen asli, maka berlaku bahwa fg, karena di sini fg yang mau dibuktikan, fg xn, jadi fungsi fg barisan fg xn itu konvergen ke sebentar, di sini ada yang hilang ya, sebentar. Di sini ditambah di sini depannya xn tidak sama dengan C untuk setiap n dan xn konvergen ke C, berakibat maka fg xn ini harus konvergen ke lm. Mengapa? Karena f-nya kan ini kan targetnya. Pokoknya di kriteria barisan seperti ini modelnya. Berarti langkah pertama ambil sebaran barisan xn di A. Makanya di sini diambil sebaran barisan di A, yaitu barisan xn, di mana xn-nya tidak pernah sama dengan C untuk setiap n. Kemudian sifatnya limit dari xn itu adalah C. Yang ini limit xn sama dengan C. Maka kita tinggal membuktikan apakah betul nanti limit fgxn, barisan fgxn itu konvergen ke L kali M. Nah, coba kita lihat lanjutannya. Sekarang menurut kriteria barisan sendiri, karena limit f untuk x menuju C adalah L, maka menurut kriteria barisan untuk fungsi f ini, maka fxn juga pasti konvergen ke L ini. Berarti limit fxn sama dengan L. Begitu juga limit gsn sama dengan M menurut kriteria barisan. Selanjutnya, karena fxn ini barisan, gxn ini barisan, maka menggunakan definisi perkalian fungsi sekaligus sifat barisan, atau definisi fungsi dulu, definisi fungsi, maka kan begini maksudnya. Kemudian menggunakan sifat barisan yang telah kita pelajari di konsep barisan ini, barisan bilangan real. Kalau barisan fxn-nya konvergen ke L dan gxn-nya konvergen ke M, telah kita ketahui bahwa barisan fxn dikali gxn itu nanti pasti konvergen ke Lm, atau yang ini. Ini sudah diberikan di sifat barisan. Apa akibatnya? Berarti kita telah membuktikan hal ini, bahwa apapun barisan yang kita ambil, selama dia terletak di A dan tidak pernah sama dengan C setiap sukunya, kemudian xn-nya konvergen ke C, ternyata barisan fgsn itu konvergen ke Lm yang ini. Maka apa yang kita dapatkan menurut kriteria barisan kembali, berarti limit x menuju C dari fungsi fg
itu sama dengan L kali M. Maka kita telah membuktikan ini yang kotak biru ini. Untuk bagian yang lainnya silahkan dicoba sendiri dan silahkan dilengkapi dengan cara yang sama, bahkan mirip sekali. Tinggal gunakan definisi operasi pada fungsi, kemudian gunakan kriteria barisan, ditambah dengan sifat-sifat yang telah dipelajari di sifat aljabar barisan. Itu saja yang 3 mungkin pokoknya, nanti akan ketemu hasil yang sama. Seperti itu. Baik, dengan sifat-sifat aljabar tadi, sama halnya dengan yang ada di barisan, maka kita juga bisa menemukan bahwa kalau fungsinya ada sebanyak n, domainnya sama semua adalah A, dan semua fungsinya dari domain dan kodomain yang sama, C titik cluster. Jika setiap fungsinya seperti ini model limitnya, ini, jadi L1 itu adalah limit dari F1 di C, kemudian L2 adalah limit dari F2 di C, sampai sebanyak n fungsi, maka berlaku juga jumlahnya sebegini. Begitu juga 6 perkaliannya, sama di barisan pokoknya. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa sifat pangkat ini juga berlaku. Ini, saya kira itu cukup jelas. Kemudian kita bisa lihat contoh 425, contoh pertama. Di sini contoh yang kita sebenarnya kalau di sekolah ini sudah dipelajari penggunaannya, bahkan sudah langsung digunakan, meskipun kita tidak tahu detail dari sifatnya. Juga diberikan sebenarnya, detailnya tidak diketahui karena kita tidak buktikan, hanya dikasih saja bahwa sifat ini berlaku. Di sini kita sudah diberikan pembuktiannya, sedangkan contoh-contoh di bawah ini mirip sekali dengan yang dilakukan di sekolah dulunya. Seperti itu. Kita lihat contoh yang pertama, bagian A. Misalnya beberapa limit yang kita sudah selesaikan di bagian 4.1 itu kita bisa selesaikan dengan 4.2 ini, sifat-sifat yang ada di 4.2 ini. Contoh, misalnya ketika kita punya limit X sama dengan C di C ini kan jelas ini. Maka limit X kuadrat itu untuk X menuju C itu pasti C kuadrat. Mengapa? Gunakan sifat perkalian. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakannya epsilon delta yang seperti kita lakukan di contoh di materi 4.1. Nah, di sini cukup menggunakan menggunakan sifat perkaliannya. Jadi X kan limitnya di C adalah C, maka limit X dikali X pasti dikali juga itu hasil limitnya, jadinya C kuadrat, seperti itu. Begitu juga untuk seper X ketika C nya lebih dari 0. Limit fungsi X sendiri ini kan ketika X nya besar dari 0 itu kan sama dengan C, tidak akan pernah bernilai 0 kalau kita buat X nya memang tidak di 0. Dan anggap saja seperti itu, karena seper X ini pasti didefinisikan ketika X tidak sama dengan 0, makanya kita aman di situ. Sehingga memang hasilnya nanti tinggal dilimitkan, limitnya 1, limitnya X di C adalah C, berarti dapat seper C. Tentu ini perlu diingat. Yang kedua, perkalian seperti ini, saya kira ini juga menjadi sederhana. Mengapa? Ini kan ada limitnya, jadi ini boleh dipecah begini kalau dijamin dulu di awalnya ada limitnya. Kalau tidak ada jaminan tidak boleh. Ini kan S kuadrat tambah 1 dijamin ada limitnya, S pangkat 3 kurang 4 juga dijamin ada limitnya di 2 masing-masing. Sehingga cukup dikerjakan masing-masing seperti ini, kemudian dikalikan, dapat ini. Begitu juga pembagiannya, kita cukup lihat S kuadrat tambah 1 kan tidak pernah 0 ini. S kuadrat tambah 1 selalu lebih dari 0. Makanya tidak masalah penyebutnya, karena tadi syaratnya pembagian, penyebutnya tidak pernah nilainya 0, termasuk limitnya, begitu juga dengan nilai fungsinya di sekitar situ. Makanya ini aman, kan S kuadrat tambah 1 tidak pernah 0, sehingga bisa kita kerjakan dengan melimitkan pembilangnya ini. Begitu juga selanjutnya melimitkan penyebutnya, baru diselesaikan 4/5 seperti itu. Saya kira untuk bagian-bagian selanjutnya sama saja, yang ke bawah ini kita bisa lihat sama. Kemudian mungkin yang agak berbeda ini D, karena 3S kurang 6 itu kan hasilnya 0, namun bisa diakali. Karena dia melanggar aturan yang pembagian, berarti tidak boleh langsung digunakan yang sifat aljabar pembagian tadi. Karena 3S kurang 6 kan hasilnya 0 ketika di X-nya 2. Maka tidak boleh. Maka pertama dijabarkan dulu seperti ini. Kemudian ingat, limit itu bekerja di X tidak sama dengan C. Berarti kita tidak pernah punya X sama dengan 2 untuk limit. Kita bekerjanya di selain 2, tapi di sekitarnya saja. Sehingga ketika ini difaktorkan, muncul X kurang 2, X kurang 2. Ini boleh hasilnya 1. Mengapa? Karena X kurang 2 tidak 0. Dia kan hanya 0 kalau X-nya 2. Seperti itu. Makanya sama saja kalau kita menghitung yang ini. Berarti limit ini sama dengan ini.
Nah, dapat yang ini metodenya. Ini kita tidak gunakan sifat aljabar secara langsung untuk pembagiannya, namun kita akali dulu dengan mengingat definisi limit itu X-nya tidak sama dengan C, seperti itu. Makanya ini boleh dilakukan seperti itu. Nah, kemudian silahkan diteruskan untuk F bagian E dan F-nya. Saya kira untuk contoh ini cukup. Polinomialnya juga bisa diteruskan, itu bisa dilihat seperti itu.